Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar satu mitos lagi nih. Dari materi Startup Myths. Mitos #3. Katanya, Anda harus jadi yang pertama masuk pasar biar sukses. Iya. Itu sering banget kedengaran ya. Banget. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih? Gitu. Atau ada cerita lain di baliknya? Mari kita gali lebih dalam. Oke. Nah, mitos ini kan kayaknya masuk akal ya. Maksudnya, kalau pertama kan bisa langsung identik sama pasarnya gitu. Betul, logikanya gitu. Dapat main share duluan kan? Tapi, kalau kita lihat sejarahnya, banyak cerita beda loh. Coba lihat deh. Microsoft, Google, Facebook. Mereka semua bukan yang pertama loh di kategorinya masing-masing. Oh iya ya, bener juga. Tapi mereka yang akhirnya mendominasi pasar. Jadi jelas bukan cuma soal jadi yang pertama aja. Nah, disinilah intinya yang sangat menarik menurut saya. Kuncinya itu seringkali bukan cuma jadi penggerak pertama, tapi penggerak pertama yang berhasil melakukan X. X maksudnya X itu apa? X itu bisa macam-macam. Bisa jadi pendekatan produk yang baru banget, platform yang beda, atau strategi pemasaran yang yang jitu dan belum kepikiran sama yang lain. Nah, pertanyaan buat Anda nih yang lagi dengerin, kira-kira apa X yang relevan di bidang Anda? Itu yang perlu dicari. Menarik. Tapi ada juga kan kasus di mana jadi yang pertama itu plus punya modal kuat. Jadi penting. Kayak contoh Diva Video Shop itu. Betul. Itu contoh bagus. Diva kan muncul setelah Adobe Premiere. Iya. Fiturnya katanya lebih oke di awal sebagai pemain kedua, tapi yaitu modalnya lebih tipis. Akhirnya kalah, terus dijual kan? Nah itu dia. Jadi kadang kombinasi pertama plus sumber daya itu memang bisa jadi penentu ya. Tentu saja. Dan ada saatnya juga jadi yang pertama itu memang krusial banget, kayak Oracle dengan database SQL komersial pertama. Itu kan momennya pas banget. Atau startup pertama penulis sumber ini, Brainstorm Technologies, mereka bikin jembatan antara Visual Basic sama Lotus Notes pas lagi dibutuhin banget. Ngisi kekosongan pasar gitu. Oke, jadi ada momennya juga ya? Ada. Tapi, nah ini poin pentingnya. Keuntungan jadi yang pertama itu bersyarat, nggak otomatis, Anda harus bisa manfaatin itu, dan yang lebih penting lagi, terus adaptasi. Pasar kan berubah terus. Jadi bukan jaminan mutlak ya? Sama sekali bukan. Nah, untuk ngerti kapan waktu yang tepat, makanya perlu kerangka yang lebih jelas. Dan disinilah masuk model dari sumbernya ya, yang siklus hidup pasar startup sama kurva peluang startup itu, atau yang disebut kurva Goldilocks. Sering? Sampai akhirnya dewasa atau mature. Oke. Tapi fokus utamanya di kurva peluang, si Goldilocks ini. Kurva ini nunjukin kapan sih waktu yang pas banget buat masuk. Kapan tuh waktu pasnya? Bukan pas baru lahir banget? Justru bukan. Menurut model ini, sweet spotnya itu di akhir tahap nascent atau awal tahap growing. Kenapa di situ? Karena di titik itu potensi pasar udah mulai kelihatan. Udah ada bukti lah gitu. Tapi risikonya udah agak turun dikit dibanding pas awal banget. Dan yang penting persaingan belum gila-gilaan. Biaya masuk juga belum mahal banget. Oke. Jadi kalau terlalu dini, bisa-bisa malah jadi kayak pionir yang kehabisan bensin gitu ya? Belum ada pasarnya? Persis. Di tahap nascent itu Anda bisa habis banyak sumber daya cuma buat ngedukasi pasar. Capek duluan. Terus kalau telat? Nah, kalau telat, masuk pas udah super hot atau maturing, itu kayak masuk ke pesta yang udah penuh sesak. Susah geraknya. Maksudnya? Biaya iklan, biaya akuisisi pengguna, itu udah mahal banget. Pasar udah rame pemain besar, mau cari pendanaan juga lebih susah. Wah, contoh pasar game mobile dari sumber itu jelas banget ya, menggambarkan ini. Iya kan? Tahun 2008-2009 itu nascent, masih pioner. Terus 2009-2011 itu growing, biaya masuk masih oke lah. Nah, terus masuk fase gilanya ya? Betul, 2011-2012 itu super hot. Valuasi udah nggak masuk akal, kayak OpenFaint itu 100x pendapatan. Biaya iklan juga meroket gila-gilaan. Wow. Nah, setelah 2012 ke atas itu udah masuk maturing. Udah butuh modal jutaan dolar buat marketing doang, banyak konsolidasi, pemain kecil susah banget masuk. Jadi, intinya buat Anda yang dengerin nih, gimana dong? Ya, pesannya jelas. Jangan terobsesi harus jadi yang pertama. Itu bukan tujuan utama. Tapi lebih ke... Lebih ke pertanyaan, pasar Anda sekarang ada di tahap mana? Dan kapan waktu yang paling strategis buat masuk atau buat ngebut pertumbuhan? Timingnya itu loh, ingat analogi Goldilocks tadi, jangan terlalu dini, jangan juga terlalu lambat, cari yang pas.
Seringkali, posisi yang lebih bagus itu jadi salah satu pemain awal yang pinter, pas pasar mulai kelihatan bertumbuh. Masuk pas airnya masih biru ya, sebelum jadi merah darah penuh persaingan. Nah, gitu. Masuk pas samudra biru sebelum jadi samudra merah. Jadi pemilihan waktu yang strategis itu ngalahin sekedar jadi yang pertama. Oke, jadi kesimpulan besarnya nih, fokusnya geser ya. Bukan cuma soal siapa cepat dia dapat, tapi lebih ke memahami dinamika pasar dan nemuin momen Goldilocks yang tepat buat kita. Betul sekali. Menjadi yang pertama itu bukan segalanya. Tapi masuk di waktu yang tepat plus punya strategi X yang jitu tadi, nah itu bisa jadi kunci kemenangan jangka panjang. Sip, jelas banget. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan lagi ya buat Anda renungkan. Kalau waktu masuk dan faktor X itu penting, terus apalagi sih yang benar-benar bedain pemenang sejati di pasar baru? Apa tuh? Mungkin bukan cuma soal masuknya kapan, tapi lebih ke kemampuan buat terus belajar, buat pivot kalau perlu, dan buat adaptasi terus-menerus setelah Anda ada di dalam permainan itu. Kemampuan eksekusi dan belajarnya itu. Wah, poin bagus banget buat penutup. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk pembahasannya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.